Masyarakat adat NTT akan gugat Australia karena klaim sepihak Kepulauan Gugusan Pulau Pasir. Masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT secara mengejutkan akan menggugat pemerintah Australia, di mana gugatan itu dilakukan karena klaim sepihak yang dilakukan Australia atas kepemilikan Pulau Pasir. Rencana gugusan itu disampaikan pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur Ferdi Tanoni pada 22 Oktober 2022. Kami masyarakat adat yang bermukim di Laut Timur dan gugusan Pulau Pasir akan segera membawa kasus gugusan Pulau Pasir ini ke pengadilan Australia di Canberra. Ferdi mengungkapkan klaim Australia dan Pulau Pasir yang berjarak 120 km dari Pulau Rote, NTT memicu banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Ia pun menegaskan bahwa gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah NTT. Ferdi menegaskan Australia terkesan tak acuh meski telah didesak untuk keluar dari wilayah itu. Menurutnya bahkan ada aktivitas pengeboran minyak bumi di gugusan Pulau Pasir. Padahal kawasan itu adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu dan juga Alor. Menurut Ferdi, yang kelahiran Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT itu, hal tersebut terbukti karena ada kuburan-kuburan para leluhur Rote dan juga bermacam artefak lain di gugusan Pulau Pasir, di mana pulau itu juga menjadi lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Tempat itu juga memang sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Aus Indonesia dan kawasan lain saat berlayar jauh ke selatan Indonesia. Namun menurut Ferdi, setelah ada nota kesepahaman MOU antara Indonesia dan Australia pada 1974, Australia juga mengklaim kepemilikan Pulau Pasir. Ia menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan Australia itu juga telah merugikan Indonesia. Ferdi mengungkapkan Australia melakukan segala sesuatu di Pulau Pasir seolah miliknya sendiri. Padahal hak mutlak gugusan Pulau Pasir adalah milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu dan juga Alor. Ferdi pun mendesak Kementerian Sekretariat Negeri RI untuk menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan presiden atau Perpres tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara sebagaimana diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2022. Kami meminta pemerintah pusat mendukung kami menggugat di pengadilan Canberra. Asal tahu saja, wilayah Pulau Pasir ini terletak di tepi luar landas kontinen di Samudra Hindia dan juga Laut Timur sekitar 320 km di lepas pantai barat laut Australia dan juga 170 km selatan Pulau Rote, Indonesia. Di mana kedekatan wilayah dengan Indonesia juga telah menjadi bahan diskusi resmi bersama dengan beberapa tahun terakhir dan juga perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah batas laut antara kedua negara ditandatangani pada tahun 1997. Luasnya laut teritorial 12 mil laut di sekitar kepulauan ditujukan oleh dua garis batas. Ashmore Reef terletak 840 km sebelah barat Darwin dan juga 610 km sebelah utara Brome. Dan ini terdiri dari sistem terumbu tepi pandang dan seluas sekitar 583 km persegi naik dari batas barat paparan Sahul, di mana kepulauan Ashmore Reef Barat, Tengah dan juga Timur berada di dalam tepi terumbu. Mereka juga memiliki luas gabungan 1,12 km persegi yang terbesar panjangnya sekitar 1 km. Menurut situs tersebut, penampakan karang pertama yang tercatat di Eropa adalah pada 11 Juni 1811 oleh Samuel Ashmore yang menamai Hibernia Reef di dekatnya dengan nama kapal itu. Selama tahun 1850-an, kapal penangkap ikan paus Amerika beroperasi di wilayah tersebut dan selama paruh akhir abad ke-19 penambangan fosfat dilakukan di Pulau Barat, di mana situs terumbu karang itu juga memiliki keanekaragaman spesies dan habitat yang tinggi dengan 14 jenis ular laut, 433 jenis moluska dan 70 jenis ikan yang teridentifikasi di daerah tersebut serta 255 jenis karang. Sementara Pulau Cartier terletak di wilayah Sahul Barat di Samudra Hindia. Pulau ini berjarak sekitar 300 km di lepas pantai Kimberley, Australia, 200 km selatan Pulau Rote, Indonesia dan juga 70 km dari Ashmore Reef. Dataran terumbu di sekitarnya naik tajam dari kedalaman sekitarnya. Pulau Cartier dan juga Pulau Pasir tak bervegetasi di tengah terumbu. Cagar alam laut Pulau Cartier juga mencakup 167 km persegi di atas area dalam radius 7,2 km
dari pusat pulau, dan cagar ini juga melindungi ekosistem Pulau Kertir yang unik dan juga rentan. Terumbu karang di sekitarnya juga memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk 547 spesies ikan yang teridentifikasi yang mewakili sekitar 16% spesies ikan Australia, seperti Ashmore Reef, Pulau Kertir, dan juga terumbu sekitarnya telah dikunjungi oleh nelayan Indonesia selama berabad-abad untuk mengumpulkan burung, telur burung, kerang, holothurians atau teripang, kerang penyu, dan juga telur penyu untuk konsumsi dan perdagangan di pasar Asia. Di mana benua Australia terus bergerak mendekati Indonesia, kapan tibanya? Begini penjelasan ahli. Para ahli mengkonfirmasi bahwa benua Australia terus bergerak ke arah utara. Pergerakan ini terjadi karena lempeng benua yang memang bergerak satu sama lain sejak bumi terbentuk. Berikut ini penjelasan ahli mengutip dari kompas.com. Peneliti ahli utama bidang geologi dan tektonik LIPI Haryadi Permana, ia membenarkan bahwa benua Australia bergerak ke arah utara, namun dia menekankan pergerakan ini terjadi sejak lama dan kecepatannya dalam orde milimeter per tahun. Oleh karena itu, menurut Haryadi, perlu waktu jutaan tahun agar benua Australia benar-benar sampai di wilayah Indonesia. Pergerakan lempeng sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu saat lempeng Australia berpisah dengan Antartika sekitar 155 juta tahun lalu. Pergerakan terjadi ke arah timur utara, dan saat itu Kalimantan, Malaysia, Sumatera masih menjadi bagian Eurasia. Saat itu 25 juta tahun lalu bagian Jawa Timur terbentuk dari pecahan sisi utara barat Australia. Sementara Papua dahulu juga bagian dari utara kontinen Australia hingga Kepulauan Indonesia Muda mulai terbentuk. Eko Teguh Paripurna, peneliti dan dosen dari UPN Veteran Yogyakarta, menerangkan, mendekatnya Australia ke Indonesia adalah hal yang biasa. Eko mengatakan lempeng bisa berpapasan, saling menjauh, dan saling bertabrakan karena adanya arus konveksi. Adapun menurutnya, pergerakan lempeng Australia ke Indonesia adalah sekitar 4,1 sampai 5,5 cm per tahun. Indonesia dan Australia juga sedang bersih tegang atas soalan sengketa Pulau Pasir di selatan NTT. Masyarakat adat di Provinsi NTT meminta Australia agar segera hengkang dari pulau itu. Sementara Australia kukuh dan menyatakan bahwa pulau yang berlokasi di selatan Pulau Rote itu adalah milik negaranya. Negeri kanguru itu juga menyebut pulau-pulau tersebut sebagai Kepulauan Ashmore dan juga Kertir. Melansir situs lembaga pemerintah Geoscience Australia, wilayah Ashmore dan juga Kepulauan Kertir terdiri dari Kepulauan Ashmore Reef, barat, tengah, dan timur, serta Pulau Kertir dan juga laut teritorial sekitar 12 mil laut. Pulau-pulau itu juga tidak berpenghuni, kecil, berada pada rendah, dan terdiri dari karang dan juga pasir dengan beberapa letupan rumput.